ngeliatin saya? Ada belum pernah ngeliat supermodel ya? Supermodel? Aduh mbak ini siapa sih mbak? Lagian ngapain sih pakai bilang kayak gitu segala? Kalau dia nih wajar nih sahabat saya bikin saya repot. Tapi mbak siapa? Gini ya, kalau misalnya tadi lo nabrak gua, terus kepala gua bocor, terus tangan gua patah, terus kaki gua harus diamputasi, terus nyokap gua harus masukin gua ke rumah sakit. Stop. Tunggu dulu mbak. Mbak ini lagi buat laporan pandangan mata penyumpahin diri sendiri sih mbak. Sekalian aja nih mbak ya, sepeda saya patah ya, terus nampukin mbak tuh, ngerubuhin mbak. Terus gigi mbak rontok, mata mbak keluar, melotot ya. Itu sekalian mbak. Kalau diminta maaf juga, udah mau nabrak, malah ngeledekin lagi nih berdua. Gua tahu kalian berdua pasti iri kan dengan kecantikan gua. Mbak. Ayo, Pe. Gak aja iri. Selamat pagi, Dok. Piket pagi juga, Dok. Iya. Kamu? Saya juga. Asik. Kita jadi punya banyak waktu dong buat ngobrol. Saya kesini mau kerja, bukan buat ngobrol. Maksudnya dok, ngobrolin kerjaan. Sorry ya, saya udah telat. Gagal lagi deh. Kesempatan ngobrol sama si dokter ganteng itu. Dokter. Kamu nggak ngeliat apa? Saya lagi sibuk. Aduh, itu saya mau ngomong, itu. Mau ngomong apa sih? Hah? Seharusnya kamu bisa lihat dong apa yang sedang saya lakukan. Aduh, tapi ini penting, Dok. Seberapa penting sih? Aduh, itu, apa, ini. Ini anu. Ngomong yang bener dong. Menyangkut hidup pasien, Dok. Hah? Nyawa pasien? Kenapa aku ngomongnya tadi? Orang dari tadi udah ngomong juga. Vi, kalau jadi bengong gitu sih gara-gara gue ya? Vi, gue minta maaf. Janji deh gue gak akan ngulangin masalah itu lagi. Janji. Vi, lo marah beneran ya? Aduh, Peti, nggak gitu. Gue nggak tahu sekarang tuh kayak perasaan gue tuh nggak enak, nggak tahu kenapa. Lo nyari apaan sih? Nyari itu. Kata lo kan perasaannya gak enak. Gue nyari kamar mandi, toilet. Buat apa? Ya, kali aja gitu. Perasaan lo kan gak enak. Siapa tahu bisa jadi hilang gitu. Jadi enak lagi. Aduh, Peti, lo tuh aneh banget. Emang siapa yang mau kebelet sih? Gue gak kebelet gitu. Oh, gue kirain kebelet. Lagi kenapa sih? Udahlah, gak enak-enak segala. Enggak. Mana? Halo? Kenapa, Dik? Serius lo? Enggak, serius. Lo di rumah sakit sekarang? Yaudah, enggak, lo tunggu di sana, gue langsung ke sana sekarang. Yaudah, bentar. Vi, kenapa Vi? Nyokap gue masuk rumah sakit, jantungnya komateri, bikin handphone gue. What? Yaudah, tapi ganti baju dulu ya. Lo ngapain ganti baju? Kita mau ke rumah sakit, Peti, bukan mau pesta acara barbeque. Ya tapi, ini udah kecut banget ini baunya Vi. Aduh, udah deh, lagi siapa sih mau nyium lo? Oh banyak Vi. Burung aja gak mau.
Sorry dok. Jadi keadaan mama saya gimana dok? Mama kamu keadaannya udah baik-baik aja, udah sehat. Cuman masih harus rawat di sini dalam beberapa hari. Oke deh. Oh ya, kira-kira siapa yang bisa tanda tanganin surat pernyataan persetujuan untuk rawat inap di sini? Jadi gini dok, kebetulan papa saya sedang di luar kota. Tapi kakak saya lagi menuju ke sini. Mungkin ntar dia tanda tangan. Ya udah kalau gitu nanti minta tolong sama kakak kamu suruh ke ruangan saya, ya? Oke dok. Dokter, itu kamar pasiennya. Sana dok, yuk. Dari mana aja kamu? Hah? Bukannya bantuin saya, malah keluyuran. Jadi dokter, Udah dari tadi. Nanti. Mas, memangnya dokternya udah periksa mamanya ya? Udah. Duh, man, Pieke. Ma, gimana sih kamu tuh gak nelfon aku dari tadi? Ya nggak sempat lah kak. Lihat mama ngambek gitu tuh aku langsung panik. Mama gimana keadaannya? Kata dokter sih mama baik-baik aja. Cuman dia butuh istirahat beberapa hari di sini. Oh iya, kamu ke dokter Gi. Katanya ada yang perlu ditandatanganin. Kok aku sih, kenapa nggak kamu aja tadi? Ya kan kamu lebih tua kak. Udah Gi cepetan. Aku jagain mama di sini. Ya, tunggu ya. Gimana keadaannya kamu, Vi? Udah mendingan kok, lagi istirahat. Temenin gue yuk ke dokter. Ya ampun, Vi. Gue masih capek banget istirahat lu bentar. 5 menit aja, Vi. Aduh, ya ampun. Udah ya, Vi, astagfirullahaladzim. Oh, susternya dia. Ya iyalah, pasien-pasien tambah sakit, susternya kayak gitu. Ini ruangan dokternya. Aduh, anak sekarang ya. Textbook banget, nggak punya improvisasi. Baca nggak ini apa? Toilet. Nah, udah tahu ini toilet, bukan ruangan dokter. Mana sih? Improvisasi. Aduh, banget ya ngomongnya. Berat improvisasi ngomongnya. Ya, masuk. Dokter, anaknya Ibu Indah mau ketemu dok. Ya udah suruh masuk aja, duduk situ. Bentar ya. Ibu Anda bakal kembali sehat lagi. Hanya butuh istirahat aja. Dan Fahri, view. loh, ternyata udah pada kenal ya? Vi, tunggu, Vi, tunggu bentar. Lo pikirin baik-baik deh, Vi. Enggak deh, Pet, gue gak mau. Pokoknya gue pengen bawa nyokap gue pergi dari rumah sakit ini. Kita cari yang lain. Gak pengen gue ketemu sama dia terus. Tunggu deh. Emangnya ada apa sih sama dokter Fahri? Dia kan baik banget. Stop ya, diem ya. Suster tuh gak tahu apa-apa. Dokter Fahri itu mantannya dia dan... Lu tuh bisa diem gak sih? Emang lu pikirin infotainment apa? Gak ada apa-apa. Saya duluan ya. Vi, gila lo ya. Infotainment ini sekarang panggil ke sini. Ada apaan sih? Kak, mama nanya tuh. Kenapa harus pindah-pindah rumah sakit lagi? Ini loh Dik, si Vio nih enggak. Enggak. Gue nggak mau di rumah sakit ini. Gue pengen nyari rumah sakit lain aja. Nggak nyaman gue ngerasa di sini. Gak nyaman. Gak nyaman kenapa? Semua orang di sini ramah gitu kak. Udah deh kak,
Kakak jangan bikin masalah lagi. Kasihan dong mama kalau harus pindah-pindah lagi. Gini deh ya, aku kasih kakak waktu 10 menit untuk pikirin lagi. Aku harus lihat mama dulu. Pi, mendingan kita omongin sambil minum aja yuk. Ayo. Kamu ngapain nih ikutin saya? Ih, kan biar kalau misalnya dokter butuh bantuan saya udah siap di sini. Kalau saya mau ke WC, Kalau misalnya dokter harus saya pegangin, boleh dok? ngaco kamu. Ih, kan maksudnya suntikan dok. Dokter. Dok, yang tadi itu matanya ya dok ya? Matanya yang keberapa dok? Terus katanya dokter nyakitin dia ya dok ya? Kenapa dok? Terus nyakitinnya pakai apa? Ih, jangan bilang pakai jarum suntik ya. Ih, dokter nih. Bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu urus tugas kamu sendiri, kamu selesaikan. Ya? Dan kamu gak usah ikutin saya lagi. Ngerti? Dokter dibantuin salah, nggak dibantuin salah. Apa sih yang ada di pikirannya dia? Lo tau gak sih, ini semua gara-gara lo. Kalau tadi pagi lo gak nyebutin nama dia, mungkin hari ini gue gak ketemu sama dia. Kenapa tiba-tiba lo jadi nyalain gue gitu sih, Pi? Ya lo tuh nyebutin nama dia, kan gue bilang jangan pernah lo sebutin nama dia lagi. Ya, terus maksud lo gara-gara gue nyebutin nama si Fahri, terus itu jadi nyebabin lo sama dia ketemu gitu, ya enggak kan? Tuh, lo mulai lagi sebutin nama dia. Kan gue udah bilang jangan pernah lo sebut nama dia. Iya. Gue mau ngasih saran ke lo ya, Vi ya. Gini nih, menurut gue lo tuh harus cepet bertindak deh. Lo tuh harus mikirin dong gimana keadaan nyokap lo. Jangan lo cuma mikirin emosi lo, dendam pribadi lo, tapi lo gak mikirin nyokap lo, kan kesian dia. Ya kan? Gue mau ke toilet dulu ya, Vi. Lo mau kemana? Bukan tadi ke toilet. Gue tuh cuman ini, gak mau ganggu reunian lo berdua. Ada apa ya? Ih, silakan. Enggak, aku nggak mau ngapa-ngapain. Cuman udah lama ya, aku nggak ketemu sama kamu. Udah berapa tahun ya? Oh iya, dengar-dengar katanya kamu minta mama kamu untuk pindah rumah sakit ya? Iya. Kenapa emangnya? Gini, aku sebagai dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan mama kamu dan yang tahu keadaan mama kamu, cuman bisa kasih saran doang. Lebih baiknya mama kamu untuk sementara ini istirahat di rumah sakit ini sampai memungkinkan keadaannya. Nanti kalau misalnya aku udah bisa bilang mama kamu boleh pindah rumah sakit atau pulang, baru silakan. Gimana? Tapi ya terserah kamu. Keputusannya tetap ada pada kamu. Aku nggak bisa ngelarang. Ya udah kalau gitu, itu aja yang pengen aku kasih tahu. Makasih ya. Menurut lo gimana, Pet? Gini ya. Sebagai teman yang baik, kalau menurut gue, ya ikutin aja tuh saran si Fahri. Nyokap lo tetap ada di sini. Gimana? Bagus kan idenya? Mama biar istirahat di sini aja, Dik. Ma, Vio pergi dulu sebentar ya. Nanti balik lagi kok nggak lama, ya. Kamu jaga mama.
Vi ya. Salah lagi nih gue kayaknya. Lo nggak ngerasain sih, Pet? Ketika luka lama lo udah mulai sembuh, terus kebuka lagi, kesiram pakai cuka. Tau kan rasanya kayak apa? Perih, tau nggak? Lo kok jadi gue gimana? Lo ketemu sama orang yang paling lo benci. Ya kalau gue jadi lo sih tinggal pergi aja dari situ. Susah banget ya kan? Ya gue kan belum bisa ngomongnya. Gue gak rela aja gitu ketemu dia lagi sekarang. Setelah apa yang dilakuin ke gue. Jangankan liat mukanya, dari namanya aja gue gak mau. Ya Vi, gue jadi nggak enak nih sama lo. Maafin gue ya Vi. Vi, maafin gue dong. Vi, maafin gue dong. Vi. Lo kenapa sih, Ri? Dari tadi, lo gue liatin kayaknya gak semangat. Kenapa? Ya, malah senyum. Lo lagi jatuh cinta ya? Nah, terus? Gue bukannya lagi jatuh cinta, Zal. Tapi lagi bangun dari cinta. Bukan lagi jatuh cinta, tapi lagi bangun dari cinta. Neko-neko lo, Ri. Gimana sih? Gue gak ngerti maksud lo. Lo masih ingat gak? Satu cewek yang gue pernah ceritain ke lo. Yang mana? Masa lupa sih, gue cuma ceritain satu cewek doang, yang itu. Si Ivo. Kan Ivo, Vio. Ya iya, beda tipis Ivo sama Vio. Ketemu di mana lo sama dia? Di sini, di rumah sakit. Nah terus? Dia masih kenalin lo? Bukan kenal lagi. Tapi masih sama kayak dulu sifatnya. Jutek, gengsian. Pokoknya ini bisa-bisa dia masih punya rasa benci sama gue. Menurut gue, lo harus ngomong sama dia, lo harus jujur. Lo bilang sama dia kalau lo gak selingkuh, lo gak ngeduain dia. Ya gimana lah gitu lah pokoknya. Kayaknya gue let it flow aja deh. Ya, tapi kan lo gak salah nih. Gimana lagi, keadaannya memang harus begitu. Oh, dua dokter ganteng ini lagi makan di sini juga toh. Dua kumbang sedang berterbangan. Boleh dong bunganya duduk di sini. Boleh, ya? Boleh, boleh banget. Kebetulan kita udah kelar, mau cabut. Silakan makan, duduk, terserah ngapain. Yuk, gue udah kenyang banget. Kok pada pergi sih? Kualat lo. Awas aja kalau pada jatuh cinta sama Eke. Besok jadi apa lagi ya? Jadi bunga. Jadi tawon. Biar pada rasa nih. Sengat. Ada minumannya Dokter Fahri. Rasa bibirnya Dokter Fahri. Keadaan ibu sekarang udah lebih baik. Tinggal istirahat aja, ya. Terima kasih ya dok. Sepertinya saya pernah melihat dokter, tapi di mana ya?
Saya temannya Vio, Bu. Dulu sempat berapa kali ke rumah. Ya ampun, Nak Fahri, yang itu. Betul, Bu. Sudah jadi dokter sekarang. Kok nggak main ke rumah lagi? Kebetulan sekarang saya lagi dikasih sibuk. Insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu, saya mampir ke rumah, Bu. Terima kasih ya, Nak, atas bantuannya. Sama-sama, Bu. Udah menjadi tugas saya. Mari, Bu. Itu Fahri pacarnya Vio yang dulu. Pantas aja dia minta pindah rumah sakit. Ternyata karena ada dokter yang suka bikin dia nangis dulu. Gus, jangan ngomongin kakak kamu kayak gitu. Ya lagian, nggak ada hujan nggak ada angin, tau-tau minta pindah rumah sakit. Kan aneh. Vi, ayo dong, kok males-malesan gitu sih? Gue males banget nih, Pet. Serius deh, kenapa ya? Ini pasti gara-gara masalah yang tadi itu kan? Gue nggak tahu, yang pasti tuh sekarang gue tuh males banget. Hawanya tuh kayak pengen apa ya, gym aja gitu. Vi, lo tuh mikirin Dika dong. Dia siapa yang gantiin dari pagi gitu loh dia. Iya. Iya sih, tapi gue males, Pet. Vi, kalau lo kayak gini terus tuh gak akan nyelesain masalah. Dan keadaan juga gak akan berubah lagi kayak dulu, ya kan? Iya ya. Kalau gue kayak gini, nggak akan ngerubah semuanya jadi yang kayak kemarin ya. Tuh lo ngerti. Udah, ayo jangan cepetan. Kayaknya nggak mungkin. Kalau gue harus minta maaf sama dia, lalu gue klarifikasi semuanya. Sikapnya itu loh. Kalau gue ngeliat dari situ kayaknya nggak mungkin. Bisa berantakan semuanya. Tapi kalau dibiarin juga, malah nggak bagus. Hati gue nggak tenang. Masalahnya selalu ngebayangin hidup gue terus. Vi, mau jaga mama? Lo juga jaga malam? Gue kebetulan cuma pengen meriksa Ibu Indah aja. Kali aja ada perubahan. Ya, berarti gak ada yang nemenin kita dong malam ini. Apaan sih lo? Apaan sih lo, Vi? Yeay. Oke, kalau gitu aku pulang dulu deh. Hati ya. Vi? Udah. Dokter. Udah mau pulang ya, Dok? Emang kenapa? Saya boleh numpang nggak? Kos-kosan kamu tuh kalau nggak salah daerah Blok M kan? Saya terharu. Jadi selama ini dokter merhatiin saya. Ini dokter perhatian banget deh. Nah, kebetulan ada ambulans yang arahnya ke Blok M juga, ada kondisi darurat. Nah, kamu bareng aja naik ambulans. Gimana? Asik kan? Hati-hati di jalan. Masa ambulans? Dokter. Lo tuh tadi tuh ngapain sih kayak gitu? Berlebihan tau gak? Yalah, Vi. Dia itu kan temen sama gue juga. Emang kenapa sih gue baik-baik nggak boleh? Salah apa?
Ya enggak, tapi setidaknya lo biasa aja gitu, nggak usah kayak gini berlebihan, lebay. Kayak gitu lebay ya, Vi? Kalau menurut gue sih biasa. Tuh. Mulut lo, mata lo tuh lebay. Biasa aja gitu loh. Lebay. Lo tuh lebay. Diem aja. Seputih hati ini, semurni cinta ini, merekah Aduh, kenapa sih gue mesti pertemukan sama Fahri? Gue gak habis pikir deh, gue tuh masih kesal, masih sakit buat gue. ulur tangan peluk diriku, kekasih cekaplah. Lo tuh lama banget sih. Airnya itu belum dimasak, si mbaknya lagi sibuk. Ini aja gue masak air sendiri. Lo kenapa sih? Bengong lagi. Masih aja sih sewot sama kejadian-kejadian tadi. Enggak, gue tuh gak habis pikir aja gitu loh, Pet. Kenapa sih gue masih dipertemukan sama orang yang namanya Fahri? Lo tau kan, gue tuh masih dendam banget, masih sakit, gak terima. Kenapa mesti dia gitu? Kenapa gitu? Vio, selama ini gue pikir lo tuh pintar, tapi ternyata enggak juga ya. Maksud lo apa? Vi, lo menghuni di dunia ini, banyak penghuninya, bukan cuma lo doang, ya. Jadi wajar aja kalau ada pertemuan-pertemuan yang nggak disengaja. Oke, itu gue setuju ya. Tapi, ayo dong, masih banyak yang lain yang dipertemukan sengaja atau tidak sengaja. Kenapa mesti si Fahri sih? Sebel gue. Siapa kayak gitu? Dengerin ya. Di dunia ini masih ada yang ngatur, bukan lo yang ngatur. Jadi lo terima aja apa adanya. Udah, sekarang kita ke dalam aja yuk. Ntar nyokap lo nyariin butuh apa-apa. Kita nggak ada lagi. Yuk ah. Udah, nggak usah dipikirin. Yuk. Jadi nyokap itu cewek udah balik. Udah, tadi paginya. Hampa dong harapan. Nambah gimana maksud lo? Ya, lo jadi jarang ketemu sama dia. Waktu dia di sini juga, gue udah jarang ketemu sama dia. Sama aja. Ya lo usaha dong. Yang gue lihat lo masih nutupin banget perasaan ke dia. Atau lo takut? Takut. Gak pernah gue takut. Terus apa yang lo tunggu? Oh, pasti nunggu saya ya. Dokter yang ganteng. Matching. Mau. Hei. Geleh. Ya, kok pada kabur sih? Akhirnya kita TP-TP lagi. Iya, soalnya banyak banget nih cowok-cowok yang menunggu tebaran senyum maut gue, Vi. Gila lo bener-bener ya PTPD plus over protection. Soalnya gini ya, masalahnya gue udah pede kayak gini aja belum ada yang nyangkut. Gimana kalau gue diem aja pasif, kan nggak mungkin kan? Ya iyalah lo lihat dong, lo overdosis segini beratnya. Maksud gue begini aja lo nggak ada yang laku gimana? Terus jadi sekarang gini, maksud lu gimana? Gue suruh nunggu dapet cowok dulu, baru gue nyusul gitu. Nggak mungkin kan? Hah? Cowok? What? Enggak lah, Pet. Kayaknya gue gak perlu nyari deh. Cukup lah, gue menunggu dan menunggu. Nunggu siapa? Siapa yang mau ditunggu? Lo aja pasif gini. Enak aja lo, jangan salah. Gue diem-diem juga nyari sana-sini. Cuman ya lagi gak pengen aja gue nyari. Yaudah, kita lihat aja dulu. Siapa yang dapet duluan? Gue apa lo? Ya nggak? Yuk, cari.
Ada apaan sih, Ri? Gue lagi khawatir. Takut tiba-tiba Suster Tami muncul ke sini. Segitu parnonya lo sama dia. Males aja. Makanya lo buruan deh cari gandengan siapa gitu biar dia mundur secara teratur. Main ngomong gandengan aja. Bahaya tau nggak? Lo pikir gue tergandeng gitu? Gue ada janji nih. Loh, janji sama siapa? Vio. Vio, beneran lah. Enggak, Deng. Mamahnya. Hampir aja lo mau gue traktir sampai mules. Lebay lo. Udah mulai niru Suster Tami tuh. Tularan. Ih. Apa sih? Cowok. Lu di sini gimana lu tuh amit deh gantian gue? Ya elah, Vi, namanya juga usaha, salah aja sih. Gini ya, kalau usaha dapet sih saya bahagia. Ini udah usaha nggak dapet, yang ada dapet malu. Sirik lo. Vi, waktu nyokap lo keluar dari rumah sakit, kok kita nggak ketemu sama Fahri ya? Ya bagus dong. Lagian siapa juga yang mau ngarepin ketemu sama dia? Nih, kalau misalnya tiba-tiba dia datang ke rumah lo gimana? Enggak lah, nggak mungkin. Berani dia ke rumah gue? Enggak. Bisa aja. Ya, jangan emosi dulu apa. Ini kan cuma andai saja, andai kata. Tenang, Neng. Enggak, beneran nih. Kalau sampai dia nyentuh depan teras rumah gue, Neng, Vio keluar. Bugedug. Kayak berani aja lo. Apaan sih, Vi? Fahri ya? Oh, kebetulan banget nih. Lo mau ngapain? Lo mau ngapain? Gue mau konsultasi, Vi. Enggak penting deh, nggak penting. Lo jangan cari masalah dong. Udah, ini Peti, kesempatan satu-satunya. Dah, Peti. Wah, lo gila nyawa lo 9, Pet. Hai. Siapa di sini? Sama Vio. Beneran kok tadi sama Vio. Vio? Mana? Vio-nya ada tadi tapi beneran deh. Oh, mungkin dia masih ini kali, masih nggak pengen ketemu lo soalnya dia masih dendam gitu. Ngomong-ngomong, dia udah punya cowok kan? Anak mana? Cowok? Dia belum punya cowok, dia tuh masih jomblo. Udah tenang aja. Ngapain sih tuh Peti? Pakai baik-baikin si Fahri segala. Asal tuh anak. Ada yang bisa Ambo bantu, Mbak? Nyari koin, Pak. Hah? Iya. Uang koin? Iya, uang koin saya jatuh. Saya lagi nyari-nyari tadi. Saya banyak uang koin. Masalahnya gini, Pak. Ini, saya kasih aja lah. Ya, koin Bapak beda sama koin saya, Pak. Koin saya dari Majapahit. Konon, Panglima Majapahit dulu buat belanja pakai koin kayak gituan. Wih, yang bener, Mbak. Wah, kalau gitu, langka dan mahal dong. Mahal. Oh. Saking mahalnya, Pak. Ada yang mau beli, ditukar pakai kapal. Saya tolak. Yang bener, Mbak. Mana? Saya ikut cari nih. Ya deh kalau gitu. Salam aja buat Vio-nya. Oke, dah. Baik dulu ya. Situ, Pak. Vi, kemana sih? Tadi gue cari-cariin juga. Heh, hah, koin zaman Majapahit. Haha, tapi saya sudah ambil untuk mencarinya. Haha, jadi tidak ada lowongan. Haha, ya kan? Haha, tidak ada lowongan. Haha, ayo kita cari lagi. Bapak yang cari ya. Hah, Nanti kalau ada kasih saya, Pak. siap, Pak. Handphone sama tokonya, Pak. Wah, Saya
Pokoknya handphone baru. Wih, apaan sih, Vi? Vi, dengerin gue dulu dong, Vi. Gue beneran kok, gue tuh konsultasi sama Fahri. Gue gak ngomongin lo pede banget sih lagi lo. Lo bohong banget sih, konsultasi apa coba? Lo ngapain, lo ngomong apa sama dia? Gue tuh konsultasi tentang penyakit gue. Perut gue tuh bermasalah, nih pencernaan gue tuh bermasalah. Gue tuh kadang-kadang suka emah gitu. Gak usah bohong deh, lo ngomongin gue kan? Iya kan? Ya ampun, Vi, beneran gue tuh konsultasi. Siapa juga yang ngomongin lo pede banget lagi sih lo. Tapi kalau sampai lo bohongan aja lo, gue kejar lo. Sampai ke lubang tikus, got juga gue kejar. Itu gak bakalan cukup, itu gak bakalan cukup sama gue. Gue tuh ketawa. Iya. Udah jangan marah ya. Tungguin dulu, jangan ketinggalan. Jangan marah. Bersama denganmu arungi mimpiku. Terima kasih ya Nak Fahri, udah repot-repot loh mau datang ke sini. Sama-sama, Bu. Sudah menjadi tugas saya sebagai seorang dokter. Sebentar lagi juga Vio pulang. Loh, kenapa Nak? Nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau mau kesini lagi, dibawa dong pacarnya. Tante kan juga pengen kenal. Saya belum punya pendamping, Bu. Masa sih? Orang sesukses Nak Fahri nggak punya pacar? Belum ada yang cocok. Itu makanya tuh alat jelek banget di sini tuh. Tuh kan. Vi, sumpah ya Vi, ini bukan gara-gara omongan tadi, sumpah. Oh tuh ya. Vi. Vi, sumpah Vi, ini bukan karena omongan gue, Vi. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Fahri bisa ada di sini. Kalau bukan karena lo, karena apa lagi coba? Udah 2 kali, Pet. Ya udah, sekarang gimana? Dia udah di sini, lo maunya apa? Gak mungkin kan gue marah-marah. Nanti kalau nyokap lo denger, khawatir, terus jadi sakit, gimana? Lo nggak mau kan? Nggak mau kan? Vio, kok begitu sih sama tamu? Udah temuin dulu sana. Dia itu kan teman lama kamu. Peti aja deh, Mah. Ya nggak bisa gitu dong. Udah kamu temuin. Lagi pula kan kamu udah lama nggak ketemu sama dia. Pasti banyak yang mau dibicarakan. Nah, ini Vio-nya Nak Fahri. Apa kabar? Baik. Lo? Baik juga. Kalian ngobrol aja dulu. Tante mau masakin sesuatu. Nggak buru-buru kan? Iya, Bu. Ikut tante dulu ya. Kok jadi nggak enak gini sih? Ya kalau mau enak nggak usah di sini. Emang salah ya? Kalau misalnya aku meriksa mama kamu. Lo tuh ngapain sih datang lagi ke kehidupan gue? Loh, yang pengen ketemu mama kamu lagi tuh siapa? Ini semua di luar kemauan aku.
Oh ya udah, kalau gitu pulang aja sekarang. Tunggu apa lagi? Wah, asik amat sih ngobrolnya. Iya, Bu. Gimana ya? Apa mungkin dia bisa terima penjelasan gue? Tapi kayaknya bencinya dia tuh udah karatan sama gue. Masa sih nggak ada jalan keluarnya? Apa emang udah nggak ada kesempatan buat gue ngejelasin semuanya? Gue gak nyangka deh, Pet. Gue tuh gak ngerti deh. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kejadian gimana sih, nggak nyangka gimana? Ya udah gimana, ya udah kejadian diterima aja, mau diapain lagi sih? So kan lo gitu sih, malah belain Fahri. Gue tuh sahabat lo bukan sih? Lo harus belain gue dong. Ya ampun, Vi, ya lu sahabat baik gue, sahabat Karim ya, sahabat sejati. Bukannya gue ngedukung Fahri, tapi emang ya gue juga bingung harus gimana ya. Terus lo sekarang kenapa bingung? Kan yang bingung gue, bukan lo. Iya ya. Tapi ya gue bingung aja karena lo bingung. Lo tuh sama suster yang gila itu tuh. Kan gak? Lo juga gila soalnya. Silakan. Kenapa? Kaget ya? Enggak kok, biasa aja. Iya, biasa aja. Ya, ya bagus, suster sekarang punya side job yang katanya supermodel. Oh, ternyata waiters, tapi nggak masalah ya. Penting kan punya side job. Kirain tanggapannya lebih gitu aja pendapatnya. Mau pendapat lebih? Emang suster nggak ngerasa lebih? Jadi nggak usah dikasih pendapat dong. Lebih. Duh. Serah deh ya. Serah deh ya. Gila, asli. Tetep ya gaya begini ya. Banyak yang gila tuh hari-hari ini. Serius. Vio mana, mah? Tadi sih bilangnya mau keluar sebentar. Baru pulang udah pergi lagi. Gak tahu tuh, mukanya kayak sebel gitu pas ngelihat Fahri ada di sini. Ada apa sih ya? Mama inget nggak? Beberapa tahun yang lalu, Vio kan pernah ngurung di kamar sendiri kan? Nah itu kan pas zaman-zamannya dia deket sama si Fahri, mah. Oh, iya, Mama inget. Pasti ada apa-apa sama mereka berdua ya. Tapi apa? Yuk. Oke, sekarang apa yang lo pikirkan? Belum dapat, Vi. Loh, kok nggak ada? Tadi dari jauh gue liat gaya lu keren banget tuh kayak mikir. Lu suka mikir apa-apa gitu? Mikir, tapi gini, tenang dulu, jangan emosi dulu ya. Gini, kayaknya asik juga nih ya. Kalau lo sama dia balikan. What? Kok lo bilang? Balikan? Enggak. Jangan pernah lo ngomong itu lagi ya. Dan hapus dari pikiran lo tuh, buang jauh-jauh. Enggak. Lu trauma tau gak? 2 kali lo kayak gitu, kejadian kan semuanya. Enggak, jangan pikiran yang lain deh. Apa gitu, jangan gua sama dia. Beres, bos. Gue berpikir keras dulu ya. Kita pikir sama-sama. Lo belum ngomong juga, Ri. Ngomong. Gimana ya? Gue tuh belum dapet selanya, Zal. Gue mau ngomong, matanya tuh udah melotot. Udah gitu jutek banget.
Gimana coba gue mau ngomong? Yang ada gue malas, takut duluan. Kalau menurut lo, ibunya ke lo gimana? Nah, kalau ibunya itu enak diajak ngobrol, welcome sama gue, bercanda-bercanda. Nah, lo mainin di situ aja. Mainin gimana maksud lo? Lo jadiin ibunya sebagai jembatan lo ke Vio. Gue kan mau klarifikasi masalah. Mau lo klarifikasi aja kek, mau lo jelasin doang, sampai lo ntar mau balikan lagi sama dia, ya nggak masalah. Pokoknya yang penting, kalau lo udah bisa ngeyakinin ibunya, gue yakin si Vio akan nurut apa kata ibunya. Iya juga ya. Bisa juga tuh kayak gitu caranya tuh. bersama denganmu arungi mimpiku. Vi, Mama pasti pengen nanya soal Fahri ya? Iya. Ya udah lama nggak usah tanya-tanya soal dia lagi. Loh, kenapa? Aku tuh nggak mau inget-inget soal Fahri lagi, titik. Kamu kan nggak cerita sama Mama. Terus gimana Mama tahu persoalannya apa? Ya itulah, Ma. Masalah aku sama Fahri tuh terlalu ribet. Aku males ceritainnya. Oh, jadi kamu nggak mau cerita nih sama Mama? Sebenarnya aku tuh sama Fahri nggak cuma temen, Ma. Pacar? Iya, tapi dia tuh udah selingkuh depan Vio, Ma. Depan mata kepala Vio sendiri, coba. Gila kan tuh orang? Oh, masalahnya itu. Masalahnya itu nggak segitunya doang, Ma. Itu nyakitin aku tuh sakit tuh nggak? Aku pokoknya benci sama Fahri. Tapi kan mungkin aja dengan pertemuan ini masalah kamu yang dulu bisa terselesaikan. Maksud Mama? Mama yakin pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Kamu yang sabar ya. Maksudnya apa lagi? Ah, absurd. Makasih. Tiap pagi ada kamu kayak gini, aku bisa tidur. Udah dateng nih dokter-dokter yang ganteng ini. Dokter Fahri, kok diam aja sih? Dokter sakit ya? Capek? Kok diam aja sih? Duluan nih. Sip. Dok, tar dulu dok. Itu dokter Fahri kenapa sih? Dia lagi ngidam mau operasi orang, makanya lo jangan deket-deket, nanti ada operasi juga. Waduh, dokter Fahri kan cowok. Kok dia bisa ngidam? Oh ya, beri dia perhatian, maka dia memperhatikan. Loh, kamu mau kemana, Vi? Lagi
pagi-pagi begini? Ke rumah Peti. Itu, kan ada undangan dari teman bisnisnya Papa. Kalau bisa kamu datang ya? Nanti malam ya, Ma? Iya, nanti malam. Tapi kamu bisa kan? Oke, bisa. Ya udah. Udah, Mama. Halo? Oh iya Bu, iya. Oh, kebetulan saya free Bu, iya. Bisa Bu kalau malam, iya. Oh gitu, pakaiannya rapi. Iya, baik Bu, iya, oke. Iya, sama-sama Bu. Ini apaan nih? Ini namanya rujak, Dok. Tuh, ada jambu, ada kedondong, ada mangga, ada pepaya sama sambelnya. Bayi bunting juga tahu. Cuman saya nanya nih, maksud saya, ini buat apa? Nah, sedangkan saya nggak mesen. Ih, Dokter Fahri. Dokter Rizal bilang itu Dokter Fahri lagi ngidam. Orang ngidam kan sukanya rujak. Makanya saya pesenin rujak. Saya pinter ya, Dok ya. Punya inisiatif. Nggak pinter sama sekali. Mendingan sekarang kamu ke lantai 2 tuh. Kerjain tugas kamu. Ada pasien yang lagi susah buang air besar. Temenin ke toilet. Tapi, Dok. Nggak ada tapi-tapian. Sekarang juga cepat ke sana, ya. Pokoknya wajib buat laporan tertulis. Sekarang, Dok. Tahun depan. Sekarang dong. Gimana sih? Iya, Dok. Aduh. Kenapa lagi nih? Nasi gorengnya, Dok. Boleh sambil sarapan ya, Dok? Amin aja. Kasihan lo ngerjain orang dulu kayak gitu. Gitu modelnya. By the way, tadi yang nelfon siapa? Kok kayaknya serius banget? Namanya Vio. Hah? Kenapa dia sakit? Mau masuk rumah sakit lagi? Bukan. Mamanya Vio minta tolong sama gue untuk temenin anaknya ke suatu acara. Bagus itu kedengarannya. Ya, lo jadi punya kesempatan kan buat ngomong sama dia, ngejelasin semuanya. Iya kan? Iya juga ya. Iya, bener kan? Kesempatan gua buat ngejelasin semua. Iya. Lo pasti Jenius salah. lo, iya. Bener. Jadi, nyokap lo udah tahu, Pi? Kayaknya nyokap udah ngerti deh. Ngerti gimana tuh maksudnya? Kalau gue pikir sih, nyokap akan ya ganti dokter lain, nggak sama Fahri lagi meriksanya. Nah, terus ntar yang meriksa nyokap lo siapa? Fetty, ayo dong. Emang dokter di Indonesia yang besar ini cuma satu doang apa? Si Fahri? Yang enggak lah, banyak, ribuan. Ribuan ya, Fi ya? Tapi kenapa ya, Fi? Gue bingung deh ya. Semakin banyak aja gitu loh orang sakit yang terlantar. Gue bingung deh, Vi. Udah deh, udah melenceng dari topik pembicaraan kita ya. Jadi intinya adalah sekarang gue seneng, gue bahagia. Karena apa? Karena gue gak akan pernah lagi ketemu sama makhluk yang bernama Fahri. Dah, Fahri, wassalam. Mampus. Cantik banget anak mama. Pokoknya nanti ada yang temenin kamu jalan ke sana. Siapa, Mah? Dika? Mau aku sama Dika? Masa pergi mana kecil? Bukan, pokoknya ada aja. Yaudah, jalan yuk. Cantik. Beneran? Iya. Yuk. Keren dong. Iya. Udah nunggu dari tadi kok. Katanya nggak mau sama Dika, jadi jalannya sama Fahri aja, ya? Kalau gitu biar dia aja yang pergi.
Nanti papa kamu marah lagi kalau kamu nggak datang. Ma. Fahri, hati-hati ya bawa mobilnya. Iya, Bu. Ma. Ih, udah deh. Peti. Ini semua pasti karena omongan lo deh. Awas aja kalau ketemu lo nanti ya. Belum ada yang berubah dari Vio sejak beberapa tahun yang lalu. Ini mimpi apa beneran sih? Ayo dong please, kalau ini mimpi cepetan dong pagi. Gue bete deket orang ini. Bete. Kamu udah tahu lokasinya? Nanya gue sih. Gimana gue tahu? Kan lo udah suruh nyokap nemenin gue. Harusnya dia udah bilang dong sama lo. Mama kamu sih nggak cerita sih. Ya udah kalau gitu gini aja. Kamu telepon mama kamu, ya? Gue SMS aja, gue gak punya pulsa soalnya. Nih, Nggak usah, gue bisa kok SMS. udah pakai ini aja telepon mama. Oke. Kenapa? Kok nggak jadi nelfon? Oh, ini lagi mencet nomornya. Iya, pokoknya kamu tuh terus aja. Nah, nanti ketemu restoran deket danau. Di situ lokasinya. Kan mama pandu terus lewat telepon. Iya. Telepon siapa, Mah? Itu kakak kamu. Dia itu lagi menghadiri teman bisnis papa, tapi nggak tahu lokasinya. Teman Papa. Dia sendirian? Berdua Berdua sama siapa? sama Fahri. Sama Fahri. Iya. Apa jadinya, Mah? Jangan-jangan si Fahri dimutilasi lagi, Mah. Ih, kamu itu ngomongnya nggak pernah dijaga deh. Ya, Mama kan tahu sendiri, si Vio tuh benci banget sama si Fahri. Zaman sekarang, kalau nggak dimutilasi dia apain lagi? Ini nih, korban kebanyakan baca berita kriminal. bersama denganmu arungi mimpiku. Gimana sih nih? Mobil mahal nggak punya dongkrak. Mau dongkrak pakai apa? Pakai stetoskop, pakai suntikan, atau antibiotik? Masih lama nggak sih? Ya tergantung. Tergantung ada yang mau bantuin kita atau enggak. Mama. Udah, gini aja deh. Kalau masih lama, mendingan gue naik taksi. Ya udah, terserah kamu. Silakan aja. Kalau mau kamu pulang naik taksi. Aku cuman kasih tahu loh. Di sini itu daerah rawan. Banyak perampokan, penculikan, pemerkosaan. Lo jangan underestimate-kan gue ya. Lo pikir gue takut? Gue berani kok naik taksi sendirian. Lihat nih gue nyari taksi. Yakin, serius. Hati-hati loh. Kemarin di berita dikasih tahu ada gadis muda umur 18 tahun diperkosa sama tukang taksi. Terus dimutilasi. Ya udah. Kalau gitu gimana? Hah? Mau nungguin lu dongkrak mobil sampai ada yang minjemin dongkrak? Sampai jam berapa? Sampai pagi? Ngapain gue di sini sampai pagi? Ya, sabar aja sebentar, ntar juga ada. Mudah-mudahan, ya.
Cari lagi mobilnya, bentar ya. Maaf Pak, numpang nanya. Acaranya udah selesai dari tadi ya Pak ya? Oh, acaranya sudah selesai 2 jam yang lalu. Bapak terlambat ya? Kayaknya sih begitu Pak. Ya sudah kalau gitu makasih Pak ya. Ya. Ya kalau emang dari awal udah nggak beres sampai terakhir juga nggak mungkin akan beres. Siapa bilang? Gue barusan ngomong kan. Gimana sih? Dokter tapi budek. Malu aja. Ya udahlah kalau gitu. Berarti emang bukan kesempatan kita untuk hadirin acara di sini, ya kan? Gini aja deh. Gimana kalau kamu aku traktir makanan? Oke? Aduh nggak perlu deh. Oh, ya udah kalau kamu nggak mau makan atau mungkin nggak lapar kali ya. Aku yang lapar kebetulan. Jadi aku pengen makan. Serah kamu kalau mau makan. Ini udah gila ya? Udah salah nggak merasa bersalah lagi. Itu beneran enak tuh makanannya tuh. Kayaknya enak deh. Tapi gengsi kalau gue ikutan makan. Nggak mau. Kamu nggak makan? Enggak. Mau bazir loh makanannya. Dibiarin kayak gitu aja. Enak kok nasi gorengnya? Makan dong. Enggak, nggak mau. Ya udah kalau kamu nggak mau makan. Aku ke toilet dulu bentar ya. Ya udah pergi aja. Emangnya megang kunci toilet gue apa? Vio. Masih aja nggak berubah. Tetep kayak gitu. Gengsian. Dan tetap nggak bisa ngeliat makanan. Kok aneh ya? Tadi kok makanannya udah nggak ada ya di atas meja? Oh enggak, tadi gue suruh angkat sama pelayan. Soalnya dikelubungin lalat. Oh. Kamu nggak lapar? Nggak mau makan dulu? Apa sih nanya mulu? Ya nggak apa-apa, khawatir aja sama kamu. Apa? Khawatir. Baru dengar tuh gue kata khawatir. Kayaknya selama ini gue gak pernah tuh lo khawatir sama gue. Buktinya lo gak pernah khawatir kan sama perasaan gue. Mau ngomongin masalahnya sekarang? Gak perlu lah, udah basi. Kenapa tuh? Kayak masuk angin kamu. Nih, minum dulu, Ri. Tidak. Terus gimana? Ya pokoknya gue harus terus maju, Zal. Nah, gitu dong. Itu baru temen gue. Optimis, berani. Tapi Zal, Kenapa lagi sih? Baru gue puji, lo udah lemah gitu lagi. Nih, lo gue kasih resep. Mau nggak? resep.
Resep apaan? 3 resep cinta. Mau. Apaan aja tuh? Yang pertama, kesabaran. Lo mesti tunjukin ke dia kalau lo sabar. Ya. Yang kedua, kesetiaan. Lo tunjukin sama dia kalau lo tuh setia sama dia dan gak bakal pindah ke lain hati. Yang ketiga? Yang ketiga, harapan. Jadi dengan harapan, lo itu selalu termotivasi untuk ngelakuin ini. Lo bener banget lo. Dia resep cinta. Vi, kalau bisa-bisanya sih jalan sama si Fahri? Itu dia, gue juga bingung. Tau gak sih, mulut lo tuh ya berbisa. Gue sebel lah. Abis setiap apa yang ngomongin semuanya kejadian. Kan gue jadi heran. Yalah, itu tuh belum tentu. Itu tuh cuma satu kebetulan aja. Ayo dong Patty, come on. Gak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Lo mau dibilang kalau Patty dilahirkan ke dunia karena kebetulan? Ya nggak mau lah. Makanya. Lo tau gak? Masa ya foto gue ada di handphonenya Fahri. Yang bener loh, Vi. Iya. Berarti itu tanda-tanda, Vi. Tanda apa? Ya tanda-tandanya. Kalau lo sama Kak, stop. Please jangan ngomongin itu. Please. Lo diem aja, lo diem. Ih, itu tuh tanda-tanda. Ya jadi... bersama denganmu, arungi mimpiku. Resep pertama adalah kesabaran. Kayaknya belum pulang juga Pak Dokter. Belum kayaknya. Kira-kira kamu tahu nggak dia pergi kemana? Ya palingan dia pergi sama si Patty. Swipe kentalnya itu. Pak Dokter, kalau aku pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya sih. Vi, gue mau nanya sesuatu nih. Lo masih memendam perasaan gitu nggak sama Fahri? Perasaan apa? Iya, perasaan cinta gitu. Perasaan cinta? Lo gila ya? Lo tau gak sih perasaan gue tuh hancur karena dia. Lo sekarang jadi gue gimana? Lo pikir baik-baik ya. Pacar lo lihat dia gandengan sama cewek lain di depan muka lo. Gimana rasanya? Itu sakit. Itu ibarat kata ya, itu kayak kerupuk dilindes tronton. Ya, sayang amat tuh kerupuk. Mendingan gue makan daripada kelindes tronton. Tapi nih, Vi, kalau menurut lo gimana? Si Fahri itu masih memendam cinta gak sama lo? Tapi kalau si Fahri bilang di handphonenya dia masih nyimpan foto lo, gue percaya kok. Yakin banget gue 100%, 1000% deh gue percaya. Yakin apa? Ya gue yakin kalau si Fahri itu masih memendam cinta sama lo. Fahri memendam cinta sama gue. Resep pertama masih kesabaran. Kemana Vio ya? Kok HP-nya nggak aktif-aktif? Bu, baiknya saya pamit dulu ya Bu ya. Karena nanti sore saya ada praktek di rumah sakit. Beneran? Kamu nggak mau nungguin Vio? Mungkin lain kali aja. Mari Bu. Gimana, Ri? Udah ada harapan? Burem. Kok burem? Gue gak tau lagi. Kayaknya susah banget. Gak ada harapan. Itu karena yang ketiga belum lo jalanin. Harapan. Pengharapan. Harapan itu bisa jadi doa lo. Harapan. Kesabaran, kesetiaan,
harapan. Iya. Selama ini gue cuma bisa sabar, mencoba untuk setia, tapi gue nggak berharap, jadi nggak ada motivasi. Makanya, itu mesti lo terapin. Iya, harapan. So, jalanin tuh. Gue pesen kopi dulu ya. Oke. Gue harus berharap. Loh, Mama? Ngapain Mama malam di sini sendirian? Nungguin kamu. Ngapain nungguin Vio, Ma? Cuma pengen ngerasain aja. Gimana rasanya nungguin kamu lama di sini? Loh. Kamu tahu nggak? Selepas kamu pergi tadi, itu Fahri datang ke sini. Dia nungguin kamu seharian. Ngapain dia nungguin aku di sini? Ngapainnya dia di sini ya Mama nggak tahu. Tapi dia udah nungguin kamu dari tadi. Aku janjian aja enggak sama dia. Dianya kegatelan. Ngapain lagi nungguin di sini sendirian kayak orang bego? Paling nggak kamu menghargai perasaan dia. Dia nggak menghargai perasaan Vio, Ma. Dia tuh udah buat Vio seperti ini sekarang. Susah, Mbak. Ada rencana apa sih lo datang lagi? Kalau lo cuma bakal sakitin gue, lebih baik lo pergi jauh deh. Atau enggak gue minta buta aja sekalian, biar nggak usah pernah ngeliat lo lagi. Harapan. Kayaknya gue udah gak punya harapan lagi deh. Tapi kalau emang gue punya, mana? Mana yang namanya harapan itu? Kayaknya gue masih punya harapan deh. Gue yakin banget, gue masih punya harapan. Waktu akan terus tetap berjalan. Berarti harapan tetap ada. Iya. Vio, lihat aja ntar. Aku pasti bakal bisa dapetin cinta kamu lagi. Apa yang kan menghalangi tetap cinta ini kan terjadi bersama denganmu arungi mimpiku. Dok, ada tamu dok. Tamu saya atau dokter Fahri? Tamunya dokter Fahri dok. Aduh, gawat deh pokoknya. Gawat kenapa? Ada yang kecelakaan? Bukan dok. Apa sih, ngomong yang bener dong? Tamunya perempuan dok. Ini dia nih dok tamunya. Masa dia marah-marahin saya gara-gara saya nggak memperbolehin dia masuk? Siapa coba yang berani marahin saya? Saya kan nggak salah ya dok ya. Udah. Sekarang kamu keluar aja. Tinggalin kita berdua di sini, oke? Oke. Yuk. Kenapa muka lo ditekuk gitu? Ayo. Ada apa, Vi? Iya, ada. Mama kamu sakit lagi?
Enggak. Terus? Gue minta tolong sama lo untuk jangan pernah ganggu gue lagi. Ya. Loh? Maksud kamu apa? Udah ya. Gue gak suka akal tulus lo. Lo tuh gak usah deh ngambil simpati nyokap gue. Oke? Karena gue tuh udah empet banget sama lo. Dan lo tuh udah nyakitin gue seenaknya lo pergi datang ke kehidupan gue. Setelah apa yang lo lakuin ke gue kan? Enak banget ya jadi lo. Itulah kamu. Selalu berbicara dengan memakai emosi. Gak pakai logika. Dan kamu gak pernah dengerin penjelasan aku dulu. Penjelasan? Penjelasan lo bilang? Hah? Penjelasan apa lagi? Gue tuh udah lihat semuanya. Lo tuh selingkuh depan gue. Gue gak butuh penjelasan lo sekarang. Ini apaan sih? Ikut aku. Aku mau buktiin semuanya sama kamu. Oh, ya. Oke, gue ikut lo. Pasin tangan lo. Aku bakal lakuin semuanya ke kamu. Kalau emosi kamu yang bikin kamu sakit hati. Merpati putih saksi kita. Dia nggak ada di sini, Pet. Nggak ada, Tante. Aduh, kemana Vio ya? Emang handphonenya belum aktif juga? Tante udah SMS-in Fahri, siapa tahu sama dia. Ya nggak mungkin lah, Mah, kalau sama Fahri. Kemana, Vio? Udah, Mama tenang aja. Kita cari lagi ya. Pasti Vio ketemu kok, Mah. Hei, Fahri, tumben pagi-pagi udah mampir. Iya, kebetulan aku lagi lewat rumah. Jadi sekalian mampir aja ke sini. Ini siapa, Fahri? Kok kayaknya pernah kenal deh. Oh, ini Vio. Oh iya, waktu itu kita ketemu di mall kan beberapa tahun yang lalu. Iya. Dasar kamu, Fahri, sepupu aku yang paling bandel. Kamu tuh ngagetin aku aja, tahu nggak? Ya Tuhan, mereka sepupuan. Yaudah, masuk yuk. Yuk. Tadi Vio kesini kan, Dok? Iya, ibu nggak usah khawatir. Vio tadi pergi dengan dokter Fahri. Ya, ibu tunggu aja sebentar. Tapi kira-kira kemana ya Vio sama Fahri, Dok? Menyelesaikan sesuatu yang belum selesai, membereskan sesuatu yang belum beres. Aduh, apa mungkin ya dokter Fahri balikan sama cewek itu? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak Sus? 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 Ambulans. Sus? Sus? Ambulansnya mana? Jadi semua ini akibat aku buta karena emosi. Sehingga nggak bisa nerima semua alasan kamu. Dan ternyata selama ini kamu jujur ya. Semua ini bukan karena kesalahan kamu. Ya aja aku nggak cepat emosi kayak waktu itu. Mungkin kita masih bisa sama-sama. Dan aku nggak membenci kamu, nggak dendam sama kamu kayak sekarang. Ya udahlah. Apapun yang terjadi, toh sebenarnya kita masih bisa bersama kan?
kita masih bisa sama kayak dulu lagi. Iya, bisa. Asal kita punya harapan yang sama.